I got black, I got white, what you want? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Soyuni dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Seperti kita tahu, bulu tangkis di Indonesia sangat banyak peminatnya. Bahkan di Indonesia, atlet-atletnya pun sering membawakan prestasi bulu tangkis di tingkat internasional. Sebelum mengetahui apa itu bulu tangkis, saya akan menjelaskan baik itu tentang penjelasan bulu tangkis, sejarah, teknik dasar, dan peraturannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan karet. Kok itu terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Permainan bulu tangkis dilakukan oleh minimal 2 orang. Tujuan dari permainan bulu tangkis yaitu memukul bola kok hingga melewati net dan jatuh ke lantai daerah lawan, dan itu bisa dihitung sebagai poin. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah bola bulu tangkis. Olahraga bola bulu tangkis sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sejak zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bulu tangkis ditemukan di Tiongkok, yaitu karena zaman dulu di Tiongkok ada permainan yang bernama jianzi yang peraturannya sama dengan permainan bulu tangkis, yaitu menjaga kok agar tidak jatuh ke tanah. Tetapi ada yang berpendapat dari Inggris, karena di Inggris ada permainan yang mirip dengan bulu tangkis yang bernama battlecock dan shuttlecock. Aturan mainnya sama, yaitu menjaga kok agar tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Dahulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battlecock dan shuttlecock yang dimodifikasi sedikit menggunakan tali. Pada tahun 1850-an, itu perkembangannya menjadi pesat dan berubah nama menjadi badminton. Jadi, nama badminton itu berasal dari nama tempat yang mengadakan pertandingan kala itu. Permainan bulu tangkis atau badminton masuk ke Indonesia pada tahun 1930. Akan tetapi pada tahun 1947 barulah badminton berkembang pesat di Indonesia dan pada tahun itu muncullah para atlet. Dan pada tahun 1951 terbentuklah PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan PBSI berlaku hingga sekarang, yang atletnya dapat bersaing oleh atlet-atlet mancanegara dan membuat nama Indonesia baik karena mampu mendapatkan prestasi di tingkat internasional. Selanjutnya adalah peraturan bulu tangkis. Yang pertama, perlengkapan bulu tangkis, yaitu raket. Panjang raket maksimal 68 cm dan 22 cm. Bagian senarnya panjangnya 28 cm dan 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu dan aluminium, tidak boleh beratnya lebih dari 150 gram. Yang kedua yaitu kok. Kok itu terdiri dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus yang berdiameter 25 sampai 28 mm. Beratnya, standar berat kok yaitu 4,74 sampai 5,5 gram. Tingginya 64 sampai 74 mm. Yang kedua ada jumlah pemain. Jumlah pemain itu terbagi menjadi 3, yaitu ganda campuran, dan tunggal. Tunggal itu terdiri dari 2 orang yang saling berlawanan, jadi bisa dimainkan oleh satu putra dan satu putra lainnya, bisa dimainkan satu putri dan satu putri lainnya. Terus kalau misalnya ganda,
Kalau ganda itu terdiri dari tim, yang satu tim isinya 2 orang, jadi 2 lawan 2. Terus kalau ganda campuran terdiri dari satu tim juga yang terdiri dari 2 orang, tapi itu satu putri satu putra. 3. Penentuan awal permainan. Penentuan awal permainan itu dilakukan dengan cara undian. Undian itu dilakukan dengan cara melempar koin yang dilakukan oleh wasit. Itu yang menentukan pemain mana yang melakukan servis duluan. Keempat, perhitungan skor. Nah, perhitungan skor di dalam permainan bulu tangkis yaitu menggunakan best of 3 atau permainan 2 babak. Nah, permainannya itu dilakukan 2-3 kali babak. Jika pemain satu memenangkan 2 babak berturut-turut, maka babak yang ketiga tidak diperlukan. Dan poin menggunakan poin yang 21 poin. Jadi siapa duluan 21 poin jadi dia menang. Jika 20-20 koin kita sama poin lawan 20-20 atau use. Nah, itu dia melakukan pertandingan lagi sampai siapa duluan yang dua unggul poin dari lawan, dan itu pemenangnya. Yang kelima, pelanggaran. Ada beberapa pelanggaran yang saya tahu di saat bermain bulu tangkis. Yang pertama, kok menyangkut di net. Yang kedua, saat memukul raket mengenai net. Yang ketiga, pemain sengaja mengulur-ngulurkan waktu. Yang keempat, pemain sengaja melakukan tindakan yang dapat mengganggu tim lawan. Dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya, ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan permainan bulu tangkis berbentuk persegi, yang di tengahnya dibatasi oleh net. Dan ada 2 aturan ukuran lapangan bulu tangkis, yaitu dari PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan BWF, Badminton World Federation. Yang pertama, ukuran standar dari PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Panjangnya sekitar 13,40 meter atau 13,4 meter dan lebarnya 6,10 meter atau 6,1 meter. Dan yang kedua, standar dari BWF, Badminton World Federation. Kalau panjangnya sekitar 13,4 meter dan lebarnya sekitar 5,18 meter, itu untuk yang tunggal. Kalau yang untuk yang ganda sekitar 6,1 meter atau 6,10 meter. Selanjutnya membahas tentang teknik dasar. Yang pertama, cara memegang raket. Cara memegang raket itu ada 2, yaitu backhand dan forehand. Kalau backhand itu cara memegangnya seperti memegang benda pada umumnya. Ininya akan membentuk V kayak gini. Terus kalau kan backhand sama forehand. Nah, kalau forehand itu dia kayak gini. Jadi ibu jarinya akan sama sejajar oleh telunjuk kayak gini. Yang kedua yaitu sikap berdiri. Sikap berdiri badan tegak, kaki dibuka selebar bahu, dan agak ditekukkan dikit untuk kayak gini sambil megang raket. Yang ketiga yaitu kerja kaki atau footwork. Dalam permainan bulu tangkis, pemain disarankan bermain dengan secara selincah mungkin agar dapat memukul bola dimanapun itu dia mau jatuhkan. Jadi itu kaki nggak hanya jadi tumpuan, tapi dia juga menjadi alat keseimbangan saat kita bermain bulu tangkis. Keempat, servis bulu tangkis. Servis bulu tangkis itu dilakukan dengan cara memukul kok untuk memulai permainan, dan kok dipukulkan ke arah lawan. Nah, ada 3 macam servis. Yang pertama itu forehand rendah, yang kedua forehand tinggi, dan yang ketiga itu backhand. Kelima yaitu ada teknik memukul. Nah, teknik memukul ini yang pertama itu ada lob. Nah, lob ini dilakukan dengan cara memukul kok dengan secara
memukul kok dengan setinggi mungkin agar dia jatuh di tempat lawan, di belakang lawan, dan lawan merasa jadi kewalahan untuk memukul itu karena bolanya bakalan jauh dari dia di belakang. Jadi harus memukul kok itu setinggi mungkin. Yang kedua itu pukulan drop shot. Nah, drop shot ini dilakukan dengan pukulan kecil. Jadi pukulannya nggak terlalu tinggi seperti lob tadi, tapi drop shot ini dilakukan kecil agar dia jatuh di sekitaran net. Jadi lawan juga agak susah ngambil pas memukul itu kan terlalu dekat dengan net. Karena syaratnya raket tidak boleh mengenai net. Yang ketiga yaitu adalah pukulan drive. Nah, taktik ini biasanya digunakan untuk menyerang atau mengembalikan perlawanan dengan sangat cepat. Jadi kita harus lincah. Keempat yaitu ada pukulan net. Nah, pukulan net ini bertujuan agar kok itu jatuh tepat setelah kan dia dipukul. Jatuhnya itu harus tepat di net. Jadi itu membuat lawan agak susah mengasih serangan kembali, dan itu juga pukulannya juga susah karena membutuhkan akurasi yang tinggi. Terakhir atau yang kelima yaitu smash. Nah, smash itu melakukan pukulan kok itu dengan secara kuat, bahkan kadang orang-orang dengan lompat, pokoknya harus kuat tenaga agar kok jatuh ke tempat daerah lawan dan lawan susah mengembalikan serangan atau memberi serangan kembali kepada kok tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.